Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan BUN khusus untuk prodi D3 analis kesehatan pada pemeriksaan laboratorium ya. BUN merupakan blood urea nitrogen. Urea nitrogen yang ada di dalam darah. Kita lanjutkan ke pertama. Secara garis besar kita sudah mengetahui dari urea itu apa ya. Urea merupakan suatu produk samping dari metabolisme protein yang harus segera dikeluarkan bersama urin ataupun keringat, karena apabila urea berada di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat besar, itu akan bisa mengakibatkan disfungsi organ atau beberapa kelainan yang ada di dalam tubuh. Nah, urea ini merupakan senyawa nitrogen non protein yang terbesar di dalam darah. Yang kita ketahui dalam metabolisme protein, terjadi di dalam hati. Di dalam hati itu metabolisme protein dibagi menjadi dua. Ada yang akan diubah menjadi amonia yang mengandung mengandung nitrogen, dan juga yang tidak mengandung nitrogen. Yang tidak mengandung nitrogen akan diproses untuk selanjutnya melalui siklus Krebs dan menjadi energi, sedangkan yang tidak diproses di siklus Krebs, yaitu yang mengandung nitrogen tadi, akan diubah menjadi dalam bentuk urea ya, dalam bentuk urea yang akan dikeluarkan di ginjal bersama urin. Sebelumnya pengukuran urea berdasarkan perhitungan nitrogen balance. Jadi perhitungan urea secara manual itu berdasarkan keseimbangan nitrogen yang dinyatakan dalam blood urea nitrogen ya. Ada rumus manualnya bagaimana untuk memperoleh blood urea nitrogen itu. Yang dicari adalah ureanya dulu. Nanti di slide yang akhir akan saya berikan rumusnya. Nah, kemudian setelah secara manual ada istilah blood urea nitrogen, maka nanti selanjutnya dikembangkan metode-metode yang bisa diukur menggunakan suatu metode enzimatik di alat ya, terutama di fotometer. Nah, untuk mencari urea, maka yang kita periksa adalah BUN-nya. Nah, ketika konsentrasi BUN sudah diketahui, maka dikali oleh konsentrasi standar ya, 2,14 dikali konsentrasi BUN untuk memperoleh urea. Sedangkan untuk mencari BUN, maka kita harus menghitung urea ya. Urea kita cari konsentrasinya, kemudian dikali dengan 0,466. Sudah merupakan standar, konversi standarnya. Kemudian untuk berikutnya, struktur urea yaitu seperti ini. NH2, H2N, ada atom karbon dan oksigen. Ada O ya, oksida. Kemudian metabolisme urea yang sudah kita ketahui itu terjadi di hepar ya. Kemudian 90% urea itu diekskresi lewat urin, dan kurang dari 10% sisanya diekskresikan melalui saluran gastrointestinal dan kulit. Konsentrasi urea plasma tergantung perfusi dan fungsi ginjal, jumlah diet protein, dan tingkat katabolisme protein dalam tubuh, di mana konsentrasi urea ini bisa ditentukan dan dipengaruhi oleh bagaimana fungsi ginjal yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan terjadi kerusakan atau kelainan pada ginjal kita, berarti konsentrasi urea juga akan terjadi perubahan. Kemudian jumlah diet protein, biasanya baik diet tinggi protein maupun diet rendah protein.
Apa itu diet tinggi protein? Di mana orang itu biasanya menggantikan karbohidrat sebagai bahan pokoknya, bahan asupannya dengan digantikan dengan protein. Biasanya orang yang diet tinggi protein itu untuk menghindari gula ya, biasanya untuk menghindari gula, sehingga mereka lebih sering memakan protein-protein, karena protein-protein tersebut malah lebih membuat rasa lapar itu lama gitu. Maksudnya itu tidak merasa lapar ya, tidak cepat merasa lapar karena proses metabolisme di dalam tubuhnya itu lebih lama dibandingkan karbohidrat. Lebih kenyang maksudnya ya. Nah, apabila diet tinggi protein itu sebenarnya baik dan juga harus diimbangi dengan outputnya ya, karena kita ketahui protein itu bisa menghasilkan sintesis protein tadi, metabolismenya bisa menghasilkan produk buangan berupa urea. Apabila terlalu banyak makan protein tanpa ada output ya, maka urea yang ada di dalam tubuh akan semakin tinggi dan bisa mengakibatkan kerusakan atau kelainan pada organ tubuh. Salah satunya adalah ginjal. Sehingga diet tinggi protein harus diimbangi dengan outputnya, bisa keringat, bisa berupa keringat maupun urin. Dan juga kalau diet rendah protein, ureanya juga biasanya sangat rendah atau rendahnya di bawah normal. Itu juga bisa menggambarkan bahwa protein di dalam tubuh juga rendah. Dan tingkat katabolisme protein dalam tubuh, bagaimana metabolisme protein itu kalau misalkan normal, maka katabolisme protein yang terjadi juga seimbang. Apabila katabolisme proteinnya tidak atau mengalami kelainan, juga mengakibatkan perubahan dari konsentrasi urea. Manfaat klinisnya dengan kita mengetahui kadar urea ya ini, meningkatnya konsentrasi non protein nitrogen dalam darah disebut azotemia ya. Jadi urea, kreatinin ya, nanti juga ada produk buangan tubuh lagi yang berupa kreatinin dan juga asam urat, itu merupakan salah satu non protein ya, non protein dalam tubuh. Kalau yang protein yaitu albumin dan globulin, kalau kreatinin, urea, dan asam urat itu merupakan produk non protein ya. Nah, kalau meningkat konsentrasinya disebut dengan azotemia. Uremia ya, ureum dalam darah, uremia, ureum dalam urin adalah gejala-gejala yang terjadi akibat meningkatnya urea plasma. Oh ya, uremia dalam darah ya, itu juga gejala-gejala yang terjadi akibat meningkatnya urea dalam plasma. Seharusnya urea itu segera dikeluarkan melalui urin, tetapi kalau misalkan tidak, yang dikeluarkan pada urin dan di dalam tubuhnya terlalu tinggi ya kadar ureanya, maka akan meningkat di dalam plasma. Penyebab azotemia dapat terjadi prerenal, renal maupun postrenal. Renal azotemia bisa terjadi sebelum ginjal ya, disfungsi sebelum ginjal ya, disfungsi organ sebelum ginjal, atau terjadi ketika ginjal mengalami kerusakan dan beberapa kelainan ya, sehingga terjadi azotemia, atau juga terjadi postrenal atau beberapa kondisi kelainan pada postrenal ya, saluran setelah ginjal, sehingga menyebabkan azotemia. Kalau misalkan prerenal azotemia itu seperti terjadinya gangguan seperti shock, perdarahan, dehidrasi, dan gagal jantung, di mana menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal sehingga terjadinya ureanya meningkat
tidak bisa diserap oleh ginjal karena alirannya terganggu karena kondisi ini. Sedangkan diet protein dan metabolisme protein juga berpengaruh terhadap konsentrasi urea dalam darah. Kemudian untuk renal azotemia ini disebabkan adanya gagal ginjal akut maupun kronik, glomerular nephritis, tubular necrosis, dan penyakit intrinsik renal yang lain ya. Jadi kalau misalkan terjadi gagal ginjal akut maupun kronis dan beberapa kelainan lainnya, itu bisa menyebabkan azotemia renal. Dan juga kemudian obstruksi traktus urinarius oleh batu ginjal, tumor kandung kemih atau prostat, atau karena infeksi berat dapat menyebabkan postrenal azotemia. Nilai normal rasio bun atau kreatinin itu perbandingannya adalah 10:1, 20:1 sampai dengan 20:1. Kayak gitu aja lah. Referensinya seperti ini, Grevasa, lansia. Metode pemeriksaannya ada 3 dengan menggunakan metode isotop dilution mass spectrophotometry, dengan menggunakan alat spektrofotometri, dengan menggunakan enzimatik dan kimia. Kalau spektrofotometri yang dihitung adalah isotop dilutionnya, sedangkan enzimatik ada banyak, ada GLDH, coupled enzimatik, pertelot, konduktimetri, ion selective electrode, atau juga dengan menggunakan indikator D-indikator. Sedangkan kimia, jadi yang digunakan zatnya atau reagennya dengan kimia yaitu diasetil monoksim dan atau juga dengan petaldehid. Yang biasa kita gunakan biasanya metode enzimatik, yang paling sering adalah GLDH. Biasanya urea ini ada 2 reagen atau 2 enzim. Yang digunakan adalah 2 reagen. Yang isinya yang pertama adalah enzim urease dan yang kedua adalah glutama dehidrogenase. Yang dihitung prinsipnya adalah jumlah dari NADH yang kemudian dibaca pada fotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Ini ya beberapa pemeriksaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar ureum, yang pertama adalah negatif atau positif palsu. Dapat terjadi pada spesimen ya darah ya, terutama yang mengalami hemolisis, sehingga jika ingin melakukan pemeriksaan urea darah itu dihindari dengan yang darah yang lisis ya. Nilai-nilai agak terpengaruh oleh hemodilisi atau percampuran yang tidak rata antara reagen dan sampel atau spesimen. Kemudian berbeda dengan tingkat kreatinin, asupan diet rendah protein dapat mempengaruhi kadar urea nitrogen sehingga menurunkan nilai bun. Kalau bun itu masih dipengaruhi oleh diet, sedangkan kalau kreatinin tidak dipengaruhi oleh diet. Namun, untuk mengevaluasi fungsi ginjal, kadar kreatinin dan kadar urea itu harus dipertimbangkan. Jadi, untuk menentukan fungsi ginjal tidak boleh kita mengukur kadar urea saja, atau untuk mengukur fungsi ginjal kita dengan kreatinin saja maksudnya. Jadi harus, kalau misalkan mengukur kreatinin juga dikonfirmasi oleh kadar urea, sebaliknya kalau mengukur kadar urea juga harus dikonfirmasi dengan kadar kreatinin yang dibandingkan dengan rasio perbandingan yang sudah disebutkan di slide yang sebelumnya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kelainan pada ginjal. Prinsip reaksi enzimatik ya, biasanya semuanya yang awal itu kalau enzimatik semuanya menggunakan enzim urease dulu. Jadi urea yang ada di dalam plasma itu harus dicampur dengan reagen yang pertama. Semuanya menggunakan enzim urease, dan selanjutnya mengikuti metode-metode enzimatik yang berbeda-beda. Bisa dengan reagen 2-nya itu bisa menggunakan beberapa enzim yang berbeda,
atau panjang gelombang yang berbeda dan juga alatnya yang berbeda. Kalau enzimatik pada awalnya harus dicampur dengan reagen yang pertama. Misalkan metode yang pertama adalah metode GLDH coupled enzimatik, di mana reagen pertama urease ya. Nah, yang kedua ini menggunakan glutamat dehidrogenase yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Yang diukur adalah NADH-nya dengan panjang gelombang 340 nanometer, ada juga yang 365 nanometer. Tergantung reagen kitsnya, maka kalian harus dibaca reagen kitsnya seperti apa petunjuknya dari pabrik yang membuatnya. Kemudian suhu pengukuran itu bisa pada 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, atau 37 derajat Celcius. Ini juga kalian harus membaca di reagen kitnya. Reagen kitnya itu ada dua ya kan. Yang reagen pertama itu pastinya mengandung urease. Nah, biasanya ada campurannya dengan tris buffer dengan pH 7,8, kemudian ADP dan GLDH. Sedangkan reagen 2-nya, kalau metode GLDH itu menggunakan NADH dan oksaglutarat dehidrogenase tadi ya. Kemudian, nah, biasanya pada pabrik itu ada dua macam reagen. Ada reagen yang secara terpisah, ada juga working reagen, di mana sudah dicampur reagen 1 dan reagen 2-nya dengan perbandingan 4:1. Tidak perlu bingung kalau misalkan untuk memeriksa urea. Jadi kalian juga harus tahu urea itu pasti ada dua biasanya. Prinsipnya ada dua reagen, tetapi ada yang memisahkan reagennya dan ada juga yang mencampurkannya yang kita sebut dengan working reagen. Nah, metode GLDH coupled enzimatik itu kalau misalkan cara kerja sebagai berikut. Kalau dengan prosedur reagen yang terpisah, yang pertama adalah kalau Blanco hanya reagen saja, diinkubasi selama 1 menit, kemudian ditambah atau dicampurkan dengan reagen 2, harus dicampur ya, biar campurannya merata, kemudian langsung dibaca di fotometer selama kemudian setelah 30 detik dibaca lagi. Nah, sampel A dan sampel A2 dan A1 dihitung selisihnya. Oh ya, tadi ya yang Blanco maksudnya. Kalau yang sampel, kalau Blanco satu kali aja ya dihitungnya, nggak usah ada A2 dan A1 karena Blanco untuk mengetahui Blanco saja. Yang di sini yang kita fokuskan ke sampel atau standarnya. Kalau sampel atau standar 10 mikroliter dicampur dengan reagen 1 1000 mikroliter ya, kemudian diinkubasi selama 1 menit. Setelah diinkubasi selama 1 menit dicampur lagi dengan reagen 2, dicampur ya, setelah itu langsung dibaca di dalam alat. Setelah 30 detik dihitung lagi. Jadi ada 2 kali pembacaan untuk kinetik ya, enzimatik kinetik di urea di fotometer. Nah, kemudian sampelnya dihitung selisihnya. Setelah selisihnya, oh ya nanti. Kemudian ini yang working reagen. Jadi kalau Blanco ya hanya working reagen saja, kemudian dibaca 2 kali lah ya. Kemudian kalau sampel atau standar 10 mikroliter ditambah 1000 mikroliter tanpa inkubasi 1 menit tadi ya, langsung saja dibaca di alat, kemudian setelah 30 detik dihitung lagi. Nah, kemudian dicari selisihnya. Setelah dihitung selisihnya, maka akan dicari dengan konsentrasi urea dengan rumus konsentrasi standar yang ada di reagen kits dikali dengan hasil selisih tadi. Ini metode GLDH coupled enzimatik ini merupakan metode yang linearitas ya, dimana bisa mengukur kadar urea ini 5-400 mg per dl, ataupun itu 2-186 mg per dl. Berarti kalau kurang dari 5 itu tidak bisa dibaca.
linearnya sekitar tadi ya 5 sampai sekian tadi. Nah, sekarang metode GLDH itu kelebihannya amonia endogen atau amonia N-nya itu, NH-nya itu bisa dieliminasi dengan beberapa metode dan reagennya tadi, dan juga tidak dipengaruhi oleh hemoglobin yang kadarnya hingga 500 mg per dl, atau juga tidak dipengaruhi oleh trigliserida yang ada di plasma yang kadarnya hingga mencapai 2000 mg per dl, dan juga tidak dipengaruhi oleh kadar glukosa dalam plasma atau serum hingga 500 mg per dl, dan juga asam askorbat hingga 30 mg per dl. Jadi lebih aman digunakan ya untuk khusus untuk PUN atau PA. Sedangkan metode Bertheliot ini ya, yang tetap reagen pertamanya adalah urease, tapi yang membedakan adalah reagen 2-nya adalah mengandung nitroprusid ya. Kemudian terjadi indopenol yang berwarna biru, sehingga panjang gelombangnya yang berbeda juga pada fotometer harus disetting sebanyak 560 nanometer. Tapi metode ini kurang spesifik karena sensitif terhadap interferon atau gangguan seperti amonia endogen tadi ya, terutama amonia endogen, sehingga masih tidak kurang spesifik ya. Bukan hanya urea saja, kadang terbaca amonianya juga terbaca, sehingga lebih disarankan kalau bisa pakai GLDH tadi. Kemudian metode konduktimetri hanya menggunakan reagen satu yang mengandung enzim urease ya. Yang kemudian dihitung adalah ion amoniumnya yang dibaca dengan alat tertentu. Kemudian metode ion selektif elektrod ya, pakai satu enzim saja, tetapi nanti dibacanya dengan alat elektrod selektif elektrod ion. Misalkan yang dicari adalah ion selektifnya, yaitu dari NH4 plusnya, atau PNH3-nya diukur dengan elektrod gas NH3. Jadi pakai gas ya, berdasarkan gas PNH3-nya. Sedangkan kalau peningkatan pH bisa diukur dengan elektrode gelas pH. Kalau menggunakan dye indikator ini harus dicampur dengan urease juga lagi, tapi kemudian digunakan pH ya, diukur pH-nya dengan menggunakan fotometer refleksi. Kemudian kalau menggunakan zat kimia berarti tidak menggunakan enzim, berarti tidak menggunakan urease tadi, menggunakan diasil monoksim ya. Urea dicampur dengan diasetil tadi menjadi diazin atau berwarna kuning, diserap warnanya dengan panjang gelombang 540 nanometer ya. Kalau misalkan untuk pembacaan reagen yang berwarna itu biasanya panjang gelombangnya lebih tinggi, sekitar 500 lebih ya. Tetap amonia tidak mengganggu pengukuran ya, tidak mengganggu dari pembacaannya, tetapi kurang sensitif ya untuk menyerap warnanya, atau tidak stabil. Kalau bisa lebih baik dihindari untuk pemeriksaan. Kemudian juga pakai kimia yang ditambah dengan O-petaldehid ya. Ini juga menggunakan panjang gelombang 510 nanometer. Senyawa amin primer yang lain juga mengganggu, sehingga kalau bisa lebih baik tidak menggunakan pakai metode. Spesimen yang dapat digunakan untuk mengukur urea itu bisa plasma, serum, atau urin. Tapi lebih aman bisa menggunakan serum. Kalau misalkan memakai plasma, hindari menggunakan antikoagulan amonium heparin, sodium sitrat, dan sodium klorid. Lebih aman menggunakan EDTA. Sampel yang hemolisis sebaiknya dihindari. Urin sampel, yang kalau misalkan ingin memeriksa dengan menggunakan sampel urin, harus dianjurkan 1:20 hingga 1:50. Urea dalam serum stabil setidaknya 1 hari dalam temperatur ruang 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, itu bisa
sampai 1 hari. Tapi kalau lebih dari 1 hari lebih baik tidak dilakukan untuk pemeriksaan karena sudah tidak stabil, kandungan ureanya sudah berbeda. Dan juga sampel serum itu bisa beberapa hari di lemari es, bertahan di lemari es dalam beberapa hari dan stabil selama 6 bulan bila dibekukan. Ini untuk serum yang bisa digunakan untuk pengukuran urea ya. Nilai rujukannya ini terima kasih, dan ini adalah rumus yang dimana mendapatkan konversi standar 2,14 0,466 itu dari sini ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini hanya pengubahan satuan saja. Ini adalah reagen urea yang biasa dipakai di laboratorium, ada reagen 1 dan reagen 2. Ini adalah hasil dari punyanya seseorang ya, yang petugas yang pada tahun 2009 saya ambil. Nah, setelah sampai 1 bulan menggunakan, kita lihat bagaimana pengerjaannya, apakah sudah benar atau tepat atau belum. Oke, untuk penjelasan tentang materi pun mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila masih belum bisa dimengerti, mari kita cari, sama-sama mencari tahu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.